Pernahkah Anda merenungkan, apakah Anda sungguh-sungguh hidup sebagai orang Kristen, atau hanya menyandang status orang percaya tanpa benar-benar mengubah hidup Anda? Ini pertanyaan serius, karena kita sering mengaku mengikuti Kristus, tetapi dalam praktiknya, tindakan kita justru menunjukkan hal yang berbeda. Firman Tuhan dalam Titus pasal 1, ayat 16 memperingatkan kita secara langsung. Mereka mengaku mengenal Tuhan, tetapi dengan tindakan mereka menyangkalnya. Ini adalah pesan yang keras namun krusial. Sangat mudah untuk menyatakan dengan mulut kita bahwa kita mengenal Tuhan, menyanyikan lagu penyembahan, dan mengunggah ayat-ayat Alkitab, tetapi hidup dengan cara yang tidak mencerminkan siapa Yesus. Dan mungkin inilah jebakan terbesarnya, meyakini bahwa menjadi seorang Kristen hanyalah sekadar menyandang nama, sementara panggilan sejati Kristus adalah untuk transformasi hidup yang menyeluruh. Yesus tidak datang hanya untuk memberi kita agama atau label spiritual. Dia datang agar kita mati bagi kehidupan lama dan dilahirkan kembali, sebagai ciptaan baru yang dibentuk oleh kasih dan kebenaran Injil. Coba pikirkan, berapa kali Anda langsung menjawab, "Saya seorang Kristen," tanpa mempertimbangkan bobot makna pernyataan itu? Berapa kali tindakan kita berbeda dari apa yang kita katakan kita percayai? Ketidakkonsistenan ini menciptakan iman yang dangkal, tak berakar, rapuh dalam menghadapi godaan, dan tidak mampu memengaruhi kehidupan di sekitar kita. Menjadi seorang Kristen bukan hanya tentang menghindari hal-hal tertentu atau menjauhi dosa karena takut akan konsekuensinya. Ini sesuatu yang jauh lebih dalam, tentang diubahkan dari dalam keluar. Yesus ditolak, dicemooh, dan disalib bukan karena ia bagian dari orang banyak, melainkan karena ia berbeda. Ia menjalani hidup yang kudus, penuh kasih, dan penyerahan diri yang radikal. Dan jika kita ingin mengikutinya, kita perlu bertanya kepada diri sendiri dengan tulus, apakah kita benar-benar mengikuti jejak langkahnya atau hanya mengulang-ulang kata-kata indah? Iman seringkali hanya sekadar omong kosong. Mudah untuk mengatakan saya mengikuti Kristus atau tidak karena saya orang percaya. Namun, apakah tindakan kita menunjukkan kasih Yesus? Apakah kita mengampuni seperti yang Dia lakukan? Apakah kita melayani tanpa mengharapkan imbalan, seperti yang Dia lakukan? Atau, apakah kita lebih mementingkan penampilan rohani daripada menjalankan Injil dengan kerendahan hati dan kebenaran? Refleksi ini melampaui apa yang kita tunjukkan di depan umum. Ujian iman kita yang sesungguhnya terjadi secara rahasia, ketika tak seorang pun melihat. Di tempat inilah kita mengungkapkan apakah kita sungguh-sungguh memiliki hati yang telah diubahkan. Mungkin Anda merasakan hal ini dan menyadari bahwa iman Anda lebih merupakan penampilan daripada kenyataan. Namun, Tuhan memanggil kita kembali ke hakikat sejati. Dia tidak mencari gelar, Dia mencari hati. Dia tidak hanya ingin kita memanggilnya Tuhan, tetapi hidup sebagai hamba yang setia, dibimbing oleh Roh Kudus. Dan inilah kabar baiknya. Betapapun lamanya Anda hidup hanya di permukaan, Tuhan dapat mengubah batin Anda hari ini. Dia dapat menyalakan kembali api, memulihkan keintiman, dan memperbarui iman Anda. Ajakan Yesus selalu untuk memulai sesuatu yang baru, menanggalkan topeng, dan hiduplah dengan autentik. Hari ini, di hadapan Anda terbentang pilihan ini, meneruskan kehidupan Kristen hanya dalam nama saja atau membiarkan Kristus membentuk kehidupan Anda dengan cara yang nyata dan mendalam. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, saya mengundang Anda untuk mengambil langkah iman sekarang juga. Berlanggananlah ke kanal ini untuk terus menerima firman yang menguatkan perjalanan Anda. Sukai video ini agar lebih banyak orang dapat dijangkau. Bagikan video ini dengan seseorang yang membutuhkan pencerahan ini, dan tulis di kolom komentar, "Saya ingin hidup seperti Kristus." Tindakan sederhana ini akan menjadi kesaksian iman dan komitmen di hadapan Tuhan.
Ada sebuah kisah yang diceritakan Yesus yang membuat kita melihat dengan jelas betapa seriusnya cara kita menjalani iman. Ia bercerita tentang seorang kaya yang memiliki segalanya. Setiap hari ia hidup dikelilingi kemewahan, kenyamanan, dan kelimpahan. Namun, tepat di depan pintunya berdiri seorang miskin bernama Lazarus. Ia sakit, lapar, dan lemah, menunggu remah-remah makanan jatuh dari meja orang kaya itu. Dan yang paling mengejutkan adalah orang kaya itu melihat orang ini setiap hari, tetapi memilih untuk mengabaikannya. Waktu berlalu, dan kematian menjemput keduanya. Si miskin, meskipun tak memiliki apapun di dunia ini, disambut dalam penghiburan abadi. Si kaya, yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, berakhir dalam siksaan. Maka, dalam penderitaannya, ia meminta pertolongan, berseru memohon belas kasihan, tetapi sudah terlambat. Ia bahkan meminta seseorang untuk memperingatkan keluarganya agar tidak melakukan kesalahan yang sama, tetapi jawabannya jelas. Mereka yang tidak mendengar firman Tuhan sekarang tidak akan diyakinkan, bahkan jika seseorang bangkit dari kematian untuk memperingatkan mereka. Perumpamaan ini bukan hanya tentang uang. Perumpamaan ini berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, hati manusia. Masalahnya bukan kekayaan, melainkan ketidakpedulian. Orang kaya itu punya mata, tetapi ia tak bisa melihat. Ia punya sumber daya, tetapi ia tak mau mengulurkan tangan. Ia punya kehidupan, tetapi ia tidak hidup untuk Tuhan. Dan disinilah pesan tersebut terhubung dengan realitas kita. Seberapa sering kita menjadi acuh tak acuh? Seberapa sering kita menjadi lebih peduli dengan keinginan, pencapaian, dan rutinitas kita sendiri, dan akhirnya mengabaikan kebutuhan yang ada di depan kita? Terkadang, ujian terbesar iman kita bukan terletak pada perbuatan besar, melainkan pada tindakan welas asih yang kecil. Yesus memperingatkan kita bahwa hidup yang kita jalani saat ini memiliki bobot yang kekal. Tidaklah cukup hanya percaya dengan kata-kata, kita harus hidup sesuai dengan iman yang kita akui. Bagaimana kita memperlakukan mereka yang tidak dapat memberi kita imbalan apapun? Bagaimana kita bereaksi ketika Roh Kudus meminta kita untuk bertindak dalam diam, tanpa pengakuan? Pada saat-saat inilah kita menunjukkan apakah kita sungguh-sungguh mengikuti Kristus atau hanya membawa label agama. Menjadi seorang Kristen bukanlah jubah perlindungan dari masalah, juga bukan gelar untuk dibanggakan. Menjadi seorang Kristen adalah panggilan untuk menapaki jalan yang sama seperti yang Yesus tempuh. Jalan pelayanan, kerendahan hati, dan kasih. Ia sendiri bersabda bahwa siapapun yang ingin mengikutinya harus memikul salib setiap hari. Dan memikul salib berarti mati bagi diri sendiri, meninggalkan kesombongan, meninggalkan keegoisan, dan memilih ketaatan bahkan ketika itu menyakitkan. Iman sejati tidak diukur dari apa yang kita katakan di depan umum, melainkan dari pilihan-pilihan yang kita buat saat tidak ada yang melihat. Keaslian perjalanan kita bersama Tuhan terungkap dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keheningan hati, dalam pikiran dan niat kita. Mungkin Anda sedang mendengarkan ini sekarang dan menyadari bahwa, terkadang, Anda pernah hidup seperti orang kaya itu, terjebak dalam dunianya sendiri, teralihkan oleh waktu yang berlalu, tak peduli dengan kekekalan. Namun, ketahuilah ini, selagi masih ada kehidupan, masih ada waktu untuk memulai kembali. Tuhan memberi kita hari ini kesempatan untuk menata kembali hati kita, untuk menukar ketidakpedulian dengan belas kasih, kesombongan dengan kerendahan hati, kedangkalan dengan iman yang hidup dan sejati. Dan keputusan ini bukan untuk besok, bukan untuk nanti. Keputusan ini untuk hari ini. Yesus memanggil kita untuk hidup dengan cara yang mencerminkan kehadirannya dalam setiap detail, agar kita dapat menjadi terang di tengah kegelapan. Oleh karena itu, saya ingin mendorong Anda untuk tidak melewatkan renungan ini. Jika Tuhan sedang berbicara kepada Anda,
Bukalah hati Anda dan biarkan Roh Kudus bekerja. Manfaatkan momen ini untuk berkomitmen pada kehidupan yang autentik di dalam Kristus. Dan jika Anda ingin terus menerima firman yang akan memperkuat iman Anda, berlanggananlah kanal ini sekarang. Aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan doa, dan tulis di kolom komentar, "Aku memilih untuk hidup di dalam Kristus." Dengan demikian, Anda tidak hanya mendengar, tetapi juga menyatakan posisi Anda di hadapan Tuhan. Mungkin salah satu kebenaran paling kuat yang perlu kita hadapi adalah bahwa hanya menyandang nama Kristen saja tidak cukup. Nama itu sendiri tidak mengubah, tidak menyelamatkan, dan tidak menjamin apapun. Yang terpenting adalah apakah kita sungguh-sungguh mengenal Kristus, apakah kita berjalan bersamanya, apakah kita membiarkan Roh Kudus membentuk karakter kita hari demi hari. Alkitab mengingatkan kita bahwa siapapun yang mengaku mengenal Allah tetapi tidak menaati perintah-perintahnya sedang menipu diri sendiri. Firman ini datang bukan untuk menghakimi kita, melainkan untuk membangunkan kita. Seolah-olah Allah berkata kepada kita, "Nak, putriku, aku ingin engkau jujur kepadaku, bukan hanya dalam penampilan, tetapi dalam hakikatnya. Aku tidak hanya menginginkan kata-katamu, aku menginginkan hatimu." Disinilah kita perlu jujur pada diri sendiri. Apakah kita selama ini menjalani iman yang semata-mata berdasarkan adat, tradisi, atau label? Atau sudahkah kita berusaha mencerminkan Yesus setiap hari dalam sikap, pilihan, bahkan dalam detail yang paling sederhana? Kekristenan sejati tidak terbatas pada menghadiri kebaktian gereja atau mengulang-ulang ayat. Kekristenan sejati terungkap ketika kita mengasihi mereka yang tak seorang pun ingin mengasihi, ketika kita mengampuni mereka yang telah menyakiti kita, ketika kita memilih kerendahan hati daripada kesombongan. Menjadi murid Kristus berarti membiarkan Dia mengubah kita dari dalam keluar. Itu berarti membiarkan Dia mematahkan kesombongan kita, memurnikan niat kita, dan menumbuhkan di dalam diri kita hati yang lebih rindu menyenangkan Tuhan daripada membuat orang lain terkesan. Inilah artinya menjadi pengikut Yesus. Hidup untuk apa yang benar-benar berarti, meskipun dunia tidak mengerti, meskipun sulit, meskipun harus berkorban. Dan kenyataannya, proses transformasi ini tidak mudah. Setiap hari kita harus memilih salib, memilih ketaatan, memilih kematian bagi diri kita sendiri. Namun, di jalan sempit inilah kita menemukan kehidupan sejati. Dan semakin dekat kita kepada Kristus, semakin kita menjadi seperti Dia. Hari ini Anda memiliki kesempatan untuk memutuskan menjalani iman yang sejati, bukan berdasarkan label, melainkan dengan hati. Ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang tulus di hadapan Tuhan dan membiarkan Dia membentuk Anda. Karena pada akhirnya, pertanyaan besarnya bukanlah gelar apa yang Anda sandang, melainkan apakah Anda sungguh-sungguh mengenal Yesus, apakah Anda mengizinkan Dia menjadi Tuhan dalam hidup Anda, apakah hati Anda diubahkan oleh kehadirannya. Ini adalah keputusan yang mengubah takdir, yang menandai keabadian. Mungkin Tuhan membawamu ke sini justru untuk momen penyelarasan ini, untuk undangan memulai yang baru. Dia berkata, "Lepaskan penampilan. Aku ingin kamu utuh." Dan jika kata-kata ini menyentuh hati Anda, jika Anda ingin berserah lebih dalam kepada Kristus dan menjalani iman yang sejati, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan kami dalam perjalanan ini. Berlangganan kanal ini sekarang. Aktifkan notifikasi untuk menerima setiap doa dan pesan yang membangun. Tulis di kolom komentar, "Saya ingin menjalani iman yang sejati." Dengan cara ini, Anda tidak hanya mendengar, tetapi juga menyatakan keputusan Anda di hadapan Tuhan dan terhubung dengan komunitas iman yang akan berjalan bersama Anda. Bagikan juga video ini kepada seseorang yang Anda kasihi. Mungkin saja video ini persis seperti yang mereka butuhkan hari ini. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai hidup Anda,
dan semoga Anda semakin serupa dengannya setiap hari.